Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak nian kepada wak-wak, jok-jok yang berada di rumah ko karena masih setia tertonggok depan TV untuk menyaksikan kami di Berkabar Jambi edisi Minggu 1 September 2024. Nah, hasil ko kita ko lamunnya ndak bertemu ndak peo. Nyok gi. Rindu nian saya ko sumpah lah. Jadi saya nak nanya dulu kabar Ropek. Kamu gimana kabarnya? Sehat? Sehat. Alhamdulillah sehat. Ndak nanya kabar saya. Kulup gimana? Alhamdulillah sehat. Cuman yang ndak sehat tuh dompet. Tahu lah kan. Iya. Nah, tapi tanggal 1 ini kok. Tanggal 1. Tengoklah aku hari apa? Hari Minggu. Oh iya. Mungkin besok baru gajian. Betul. Nah, apik biasa siang-siang macam kok kita kok ngantuk ya. Yo, apalagi kalau sudah makan siang, sudah sholat, bawaan ngantuk. Orang Jambi nyan. Yo. Sudah makan ngantuk. Sudah makan tidur. Iya. Tapi karena jam 2 ko hari Minggu ko kita ko live Berkabar Jambi, ganti-ganti di rumah, insyaallah tak ngantuk lagi. Karena ketawa nengok kita. Iya, nengok kita cantik dan segar juga nengok muka kulup tu kan. Lah kangen dia dengan saya ya. Nah, berita apa yang nak kita sampaikan kepada kanti-kanti kita yang ada di rumah? Nah, banyak loh. Apa bedo? Jadi, tim redaksi kita ko lah nyiapi sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Di antara sekitar 483 lebih hektar lahan di Provinsi Jambi terbakar. Selanjutnya kanti-kanti situasi politik di media sosial terpantau aman. Jaksa terima berkas dan tersangka kasus pemalsuan dokumen kapal tersebut. Macam mana berita selengkapnya bersama saya Rahmatul Uzma dan saya Yogi Aprilianto. Ikolah Berkabar Jambi selengkapnya. Mengawali berita kita pada siang ini kanti kebakaran hutan dan lahan balik terjadi di Kabupaten Batanghari. Ada sekitar 100 hektar lebih lahan di kawasan Tahura Senami terbakar pada Selasa kemarin. Kawasan Taman Hutan Rayo Tahura Senami Kelurahan Saridadi Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batanghari kembali terbakar. Kebakaran lahan yang terjadi pada Selasa siang kemarin itu menyebabkan sekitar 100 hektar lahan di Tahura Senami hangus terbakar. Lokasi titik api yang berada jauh dan sulit dijangkau kendaraan pemadam membuat upaya pemadaman sulit dilakukan tim Satgas Karhutla. Kepala Pelaksana BPBD Batanghari Ansori mengatakan, kendala tersebut membuat api baru dapat dipadamkan pada pukul 23 waktu Indonesia Barat. Saat itu tim Satgas Karhutla masih berupaya melakukan pendinginan di lokasi Karhutla untuk memastikan kebakaran lahan tidak meluas. Diperkirakan lebih kurang 100 hektar. Itu dan juga kemarin bukan di situ saja, kebetulan banyak serempak kebakaran kemarin, ada beberapa titik, kira-kira 6 titik lagi tempat lain. Karena kami memfokus kemarin di Tahura. Ansori berharap adanya upaya hukum yang dilakukan pihak kepolisian untuk mengungkap kasus Karhutla tersebut agar dapat memberikan efek jera kepada oknum pelaku pembakar lahan. Ade Juniawan, TV Jambi melaporkan. Nah, emang kini kita lagi musim kemarau benar. Jadi itu banyaknya lah berita-berita terkait dengan Karhutla di Provinsi Jambi. Tadi kita tengok lah di Kabupaten Batanghari sangat menyalo benar lah, nyok semangat tapi api yang nyalo. Itulah mudah. Untuk tuh wak-wak dan datuk ko jadilah makal ko basing nak beda. Nah, tu juga tak boleh juga membuang puntung rokok sembarangan. Itu juga bisa jadi kebakaran lahan dan hutan. Itu juga jadilah merokok. Saya merokok ndak, saya kan anak baik. Baiknya lah. Nah, jadi ada berita terkait dengan meningkatnya kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi. Sehingga 400 lebih hektar lahan di Provinsi Jambi terbakar. Dan data tersebut naik sejak beberapa hari terakhir akibat masih terjadinya Karhutla di Provinsi Jambi. Tim Satgas Karhutla Provinsi Jambi mencatat ada peningkatan luasan lahan yang terbakar di Provinsi Jambi. Ada peningkatan luasan lahan yang terbakar dikarenakan masih terjadi Karhutla di kabupaten kota dalam wilayah Provinsi Jambi. Berdasarkan data BPBD Provinsi Jambi, hingga Agustus 2024 luasan lahan yang terbakar mencapai 483,66 hektar.
Luasan lahan IKO tersebar di sejumlah kabupaten kota dalam wilayah Provinsi Jambi iaitu 62,21 hektar terjadi di Kabupaten Batanghari, 140,54 hektar di Muaro Jambi, 28,20 hektar di Tebo, 6,70 hektar di Bungo, 143,20 hektar di Sarolangun, 50,06 hektar di Marangin, 23,22 hektar di Tanjung Jabung Barat, 17,04 hektar di Tanjung Jabung Timur, dan 12,50 hektar di Kota Jambi. Diprediksi luasan lahan terbakar IKO masih terus bertambah karena masih ditemukannya sejumlah titik api yang terjadi di sejumlah daerah. Beberapa upaya terus dilakukan petugas gabungan untuk menanggulangi kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi. Selain menerjunkan ratusan personel gabungan dan mendirikan posko pemantauan karhutla di lahan gambut, tim gabungan juga turut memberikan edukasi kepada masyarakat agar tidak memperlosahan dengan cara membakar. Ashar TVRI Jambi melaporkan. Nah, akhirnya lalu saya kok beberapa hari terakhir pada dengar bunyi mobil pemadam kebakaran tu lah selesur lewat di jalan ke rumah saya tu. Tinu macam tu yo. Gaduh pula dengar. Gaduh lah dah yo. Yo emang kini ko emang banyaklah kebakaran hutan dan lahan. Kita tengok tadi dari Tebo ada kebakaran, Muaro Jambi, Tanjak Barat. Hampir seluruh kabupaten kota yang ada di Provinsi Jambi kok terjadi kebakaran hutan dan lahan. Mudah-mudahan iko dak bisa cepat selesai macam tu dan tak nyebar lagi. Betul benar lah Pe. Nah, untuk tu kanti-kanti janganlah buang sampah terus dibakar, jangan lagi. Tu macam mana tu? Buang sampah di tempat lah. Macam tu boy. Sudah tu. Kita beralih pula ke berita selanjutnya. Nah, apa tu? Nah, kanti-kanti kualitas udara di Kabupaten Tanjab Tim berada di angka 53. Hembusan angin yang kencang disinyalir membuat asap kiriman dari wilayah tetangga masuk. Sejak 2 hari terakhir, Kabupaten Tanjung Jabung Timur tengah diselimuti kabut asap. Asal asap diketahui berasal dari kiriman Kabupaten Muaro Jambi yang saat itu tengah dilanda kebakaran hutan dan lahan di Kecamatan Kumpe Ilir yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Salah seorang warga Kelurahan Talang Babat, Kecamatan Muaro Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Raja mengatakan, kabut asap di hari kedua itu sangat pekat jika dibandingkan hari sebelumnya. Kabut asap terasa menyengat ketika dihirup oleh warga. Kabut itu juga menyebabkan terbatasnya jarak pandang dan buruknya kualitas udara sehingga mengganggu kesehatan. Berdasarkan data Indeks Standar Pencemaran Udara atau ISPU Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kamis pagi, kualitas udara di Kabupaten paling timur Provinsi Jambi itu mencapai 53 dengan kategori sedang. Mulai dari tadi pagi, suasana Tanjung Jabung Timur dipenuhi asap, Bang. Kalau kemarin gimana Bang? Kalau kemarin ada sih, tapi belum sepekat ini asapnya. Warga berharap pemerintah segera mengambil langkah untuk mengatasi hal itu. Karena jika terlalu lama ditangani, luas lahan yang terbakar akan semakin meluas. Mengingat hujan sudah tidak turun dalam beberapa hari terakhir. Khalifa Fatria, TV Jambi melaporkan. Nape memang dampak dari karhutla tu membuat kualitas udara tu jelek. Betul. Kok tadi kita tengok di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dah, kualitas udaranya termasuk dalam kategori sedang. Di mana kata wagoe tadi tu, kata Abang Raja katanya tadi kau. Tak tahu lah Raja apa. Katanya tu mulai dari pagi tu udaranya kurang elok, banyak asap katanya. Itu tadi dampak dari kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Provinsi Jambi. Dampak lagi. Apa tu? Bengean Sian dengan ada datuk tu bengean, batuk-batuk. Betulnya lah tu. Jadi kita sebagai masyarakat juga mengimbau untuk apa? Balik lagi untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan. Sudah tu tak boleh membuka lahan dengan cara dibakar. Kau merupakan bentuk antisipasi agar tidak terjadi kebakaran lahan dan hutan yang ada di Provinsi Jambi.
Nah, kanti-kanti, kita masih di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Yo. Nah, di mana petani di Kabupaten Tanjung Jabung Timur kok tengah lakukan panen padi. Berbeda dari harga pasar, beras di tingkat petani saat itu mencapai Rp13.000 per kilogram. Harga beras sekilogram di tingkat petani di Desa Lagan Ulu, Kecamatan Keragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur mencapai Rp13.000. Harga iko jauh dari harga beras di pasaran yang menyentuh Rp15 hingga Rp16.000 per kilogramnya. Salah seorang petani setempat, Raswan, mengatakan harga tersebut memang terbilang rendah dari harga pasar. Terlebih hingga saat iko musim panen padi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur masih berlangsung. Di lahan milik petani di Kecamatan Keragai masing-masing, mereka dijatuh 2 ton beras oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk dijadikan persediaan pangan. Petani yang melakukan panen padi kini merupakan hasil tanaman padi pada periode akhir April hingga awal Mei lalu. Secara keseluruhan, jenis tanaman yang ditanam merupakan varietas padi MR yang dapat dari bantuan pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Sama dinas, sebagian jual sama masyarakat, sebagian store ke dinas. Oke. Kalau jual ke masyarakat itu berapa gitu jual? Aku jual ketengan di rumah 13, ada yang 12, nengok berasnya. Kalau ke dinas berarti langsung? Kalau ke dinas langsung. Sejauh masa tanam hingga panen, petani kerap perlukan mahalnya biaya produksi berupa pupuk. Sebab beberapa bulan terakhir mereka tidak mendapatkan alokasi pupuk subsidi. Klifa Patria, TVRI Jambi melaporkan. Nah, kadang-kadang kaget lah nyemua baju tuh. Karena kami masih akan balik dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Nah, di antara kanti-kanti situasi politik di media sosial, terpantau aman. Tetaplah bersama di Berkabar Jambi. Terima kasih kanti-kanti karena masih setia tertonggok depan TV untuk menyaksikan kami. Nah, Luk, bentar lagi kita kan pilkada. Kapan tuh pilkada? Bulan Oktober, tak? November dong. Iya. Nah, apa hal itu? Apa hal cerita itu? Nah, untuk tuh kita kok di medsos kok elok-elok lah. Betul, benar lah. Kita kok tidak boleh gaduh. Kita sebagai masyarakat khusus di Provinsi Jambi kok kan pastilah punya jagoannya masing-masing. Jadi kita kok harus jago perdamaian, apalagi nak menjelang pilkada kok. Karena kita tengok dinamika politik tuh sungguh beragam. Tapi alhamdulillah tadi ada laporan bahwasannya di media sosial kok terpantau aman. Untung aman. Untuk itu harus dipertahankan tuh, jangan sampai kaget kok elok, kaget kok nak dekat-dekat pilkada kok kita saling sarang-sarangan, tidak boleh. Untuk tuh, Polda Jambi menggelar simulasi Sispam Kota di lapangan hijau Polresta Jambi. Simulasi itu dilakukan untuk mengetahui persiapan personel Polri dalam rangka pengamanan Pilkada serentak tahun 2024. Kerusuhan terjadi setelah salah satu paslon calon gubernur Jambi yang tidak terima dengan hasil rekapitulasi suara di kantor KPU Provinsi Jambi. Situasi di kantor KPU semakin memanas saat massa berusaha menerobos kantor KPU yang dijaga ketat oleh petugas pengamanan. Petugas pengamanan yang terdiri dari Polri dan TNI berusaha mengurai massa, namun massa semakin ramai hingga terjadi aksi lempar-lemparan. Polisi langsung mengarahkan tim Brimob dan pasukan anti huru-hara untuk membubarkan massa. Massa terus dipukul mundur hingga menjauh dari gedung KPU menggunakan tembakan gas air mata. Aksi penyerangan KPU itu merupakan simulasi sistem pengamanan Sispam Kota saat Pilkada serentak tahun 2024. Kabid Humas Polda Jambi, Kombes Pol Mulia Priyanto mengatakan, simulasi itu merupakan persiapan penting untuk menghadapi Pilkada serentak tahun 2024. Dalam pengamanan Pilkada serentak tahun 2024, Polresta Jambi mengerahkan 635 personel. Setiap 2 TPS disiagakan 1 personel polisi untuk mengamankan pemungutan suara nantinya. Arya Haryono, TV Jambi melaporkan.
Napik kemarin kita lah nengok Napik. Apa tuh? Calon wakil wali kota, calon gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati. Kok lengkap negara? Lah daftar galo ke KPU. Iyo. Lah mantap nian. Kira-kira. Nak milih apa tuh? aduh. Nak bagi tahu dak kau. Napik nak milih siapa? Yang jelas pilih saya dong. Iya kan? Kalau itu lain lagi. Lain lagi. Iya. Yang jelas juga kita kok yang penting harus milih pemimpin tuh yang adil dan amanah. Betulnya lah. Nah kemarin kan kita lah nengok kok calon kepala daerah kok dari masing-masing kabupaten kota maupun provinsi kok lah daftar ke KPU. Iya betul. Nah kok ada berita terkait dengan Bawaslu Kabupaten Kerinci kok melaksanakan pelatihan dan simulasi penyelesaian sengketa dan penanganan pelanggaran pilkada serentak. Kegiatan Niko bertujuan untuk memberikan pengetahuan kepada anggota Panwaslu Kecamatan agar bisa menyelesaikan sengketa pilkada yang berpotensi terjadi di kecamatan. Bawaslu Kabupaten Kerinci melaksanakan pelatihan dan simulasi penanganan penyelesaian sengketa cepat dan penanganan penyelenggaraan pemilu. Pada simulasi IKO, Panwaslu Kecamatan dilatih tentang tata cara penyelesaian sengketa pilkada secara cepat dan tepat. Saat simulasi, masing-masing anggota Panwaslu Kecamatan yang dibagi ke dalam beberapa kelompok memperagukan tata cara penerimaan pelaporan sengketa dengan cepat, cara bermediasi dengan baik kepada kedua belah pihak yang bersengketa, cara menyelesaikan sengketa, hingga tata cara penulisan pelaporan sengketa dengan cepat. Selain untuk menambah wawasan, kegiatan itu juga bertujuan untuk memberikan pengetahuan kepada anggota Panwaslu Kecamatan agar dapat menyelesaikan sengketa pilkada yang berpotensi terjadi di kecamatan. Kegiatan hari ini untuk penyelesaian sengketa cepat manfaat tentu satu pertama kita menambah ilmu, memperkaya ilmu untuk menyelesaikan sengketa cepat di kecamatan masing-masing. Ya tentu pelatihan ini karena difokuskan kepada sengketa cepat, tentu cara menyelesaikan sengketa yang akan mungkin terjadi di kecamatan masing-masing. Di sini awalnya kita menghadirkan 2 narasumber dengan menyampaikan materi ataupun teori. Selanjutnya mereka melaksanakan simulasi yang dibagi dari beberapa kelompok dengan kasus berbeda-beda sehingga mereka mendapatkan gambaran sengketa apa saja nantinya yang akan terjadi di lapangan. Simulasi penyelesaian sengketa pilkada serentak IKO merupakan langkah proaktif dari Bawaslu Kabupaten Kerinci dalam memastikan integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi. Ilwan TVRI Jambi melaporkan. Nah betulnya lah itu kok untuk supaya kita kok percaya kepada calon-calon kok. Betul benar lah. Nah apa tuh? Apa? Betul benar lah apa percaya dengan saya? Kalau belum lain lagi biar percaya kepada calon-calon kok, biar apa kita kok percayalah dalam hati kok biar mantap pilihan kita kok. Betul benar lah. Jadi pilihan kita kok tidak salah macam tu, tidak salah milih pemimpin. Betul. Nah, apa lagi berita selanjutnya tu? Berita selanjutnya. Nah, jelang pelaksanaan pilkada serentak pada tahun 2024 IKO, patroli siber terhadap aktivitas media sosial terus dilakukan tim siber. Sejauh IKO, situasi politik di medsos masih terpantau aman. Menjelang perhelatan pilkada serentak tahun 2024, aktivitas media sosial mulai dipenuhi isu politik. Peserta bakal calon kontestan pilkada terpantau gencar memanfaatkan media sosial untuk memperkenalkan dirinya. Kasubdit 5 Cyber Ditreskrim Sus Polda Jambi AKBP Taufik Nurmandia mengatakan, meski telah dipenuhi isu politik, namun situasi aktivitas di media sosial masih terpantau aman. Belum ada laporan mengenai kampanye hitam dan negatif di media sosial. Kita Satgas Polda ya, karena kemarin juga kita sudah dimasukkan ada beberapa personil yang masuk 32 orang sebagai di operasi mantap data dalam rangka antisipasi berkaitan dengan berita-berita hoax. Jadi kita akan melakukan langkah-langkah seperti patroli cyber dan juga siap menerima laporan dari siapa saja berkaitan dengan kalau memang ada hal-hal berkaitan dengan pilkada. AKBP Taufik Nurmandia menegaskan, tim cyber terus memantau pergerakan pengguna medsos. Patroli cyber sudah digalakkan sejak pertengahan tahun kemarin. Tim cyber juga meminta masyarakat untuk melapor ke Cyber Polda Jambi
jika terdapat aktivitas politik yang mengesahkan di medsos. Ari Haryono, TV Jambi melaporkan. Selanjutnya, kanti-kanti Polres Tebo melaksanakan simulasi pengamanan Pilkada serentak tahun 2024. Dalam simulasi IKO, berbagai skenario diperagokan untuk mencegah gangguan keamanan selama Pilkada serentak tahun 2024. Polres Tebo melaksanakan simulasi Sispam Kota Operasi Mantap Praja Siginjai tahun 2024 di lapangan GOR Stadion Maharaja Batu. Kegiatan IKO bertujuan untuk mempersiapkan pengamanan Pilkada serentak tahun 2024 dengan melibatkan berbagai pihak terkait. Simulasi yang dilakukan menggambarkan berbagai skenario potensial yang dapat terjadi selama tahapan pilkada, termasuk situasi konflik dan demonstrasi yang mungkin muncul dari ketidakpuasan masyarakat terhadap hasil rekapitulasi suara. Dalam skenario simulasi, masa yang tidak puas melakukan unjuk rasa di depan kantor KPU Kabupaten Tebo yang direspon dengan langkah-langkah pengamanan dari Polres Tebo. Kapolres Tebo AKBP Iwayan Alta Aryawan mengatakan, simulasi Sispam Kota Operasi Mantap Praja Siginjai 2024 IKO merupakan upaya penting dalam persiapan pengamanan pilkada. Dalam situasi IKO, turut dilakukan penanganan terhadap massa yang semakin tidak terkendali, termasuk penggunaan gas air mata dengan water cannon untuk membuahkan kerumunan. Intizam TV Jambi melaporkan. Berita selanjutnya, kanti-kanti Polres Batanghari mulai melakukan berbagai persiapan pengamanan tahapan Pilkada serentak 2024 IKO. Dalam operasi Mantap Praja yang digelar pada Senin kemarin, 362 personel disiapkan guna mengamani jalannya Pilkada. Jajaran Polres Batanghari melaksanakan gelar apel pasukan Mantap Praja Siginjai dalam rangka pengamanan Pilkada serentak tahun 2024. 362 personel kepolisian disiapkan untuk melakukan pengamanan, mulai dari tahap pilkada hingga pasca pilkada. Selain kepolisian, gelar apel pasukan juga melibatkan 116 personel TNI dan 150 petugas Satpol PP. Pada apel tersebut, Kapolres Batanghari AKBP Singgi Hermawan mengecek kesiapan dan kelengkapan personel dalam mengamankan pilkada serentak. AKBP Singgi Hermawan mengatakan, para personel yang bertugas nantinya juga akan digeser untuk siaga di kantor KPU dan Bawaslu. 10 anggota akan ditempatkan untuk berjaga di kantor KPU dan Bawaslu Batanghari. Polres Batanghari seluruhnya 362 dari tahap awal sampai nanti pelantikan, dibantu teman-teman dari Pemda ada Satpol PP 150 orang dan dari TNI ada 116 orang. AKBP Singgi Hermawan berkomitmen akan tetap menjaga keamanan dan menjunjung tinggi netralitas selama tahapan Pilkada serentak. Adi Juniawan, TV Jambi melaporkan. Datuk, Nyai, dan kanti-kanti yang ada di rumah, jangan nak ke Jamban dulu. Apa dulu? Karena kami akan balik hadir dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk kanti-kanti yang ada di rumah. Di antaranya, Pemkab Bungo siapkan 168 formasi CPNS. Tetaplah bersama kami. Terima kasih kanti-kanti karena masih setia benala tetonggok depan TV untuk menyaksikan kami di Berkabar Jambi. Nah, kanti-kanti berita selanjutnya terkait dengan Pemkab Bungo lah buka rekrutmen calon pegawai negeri sipil tahun 2024. Ada 168 formasi CPNS yang dialokasikan dengan rincian 52 formasi untuk tenaga kesehatan dan 116 untuk formasi tenaga teknis. Kabupaten Bungo kembali membuka peluang bagi putra-putri terbaik untuk bergabung menjadi aparatur sipil negara. Pembukaan rekrutmen calon pegawai negeri sipil CPNS dimulai dari 20 Agustus hingga 6 September 2024. Pada tahun IKO, Pemkab Bungo membuka peluang CPNS sebanyak 168 formasi dengan rincian 52 formasi untuk tenaga kesehatan dan 116 untuk formasi tenaga teknis.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Wahyu Saryono mengatakan melalui perekrutan CPNS 2024 IKO mampu menarik talenta-talenta muda yang memiliki semangat tinggi untuk berkontribusi dalam pembangunan daerah. Selain kompetensi, ASN yang lulus KG juga harus memiliki integritas dan berdedikasi tinggi serta mampu meningkatkan pelayanan publik yang lebih baik kepada masyarakat. Jadi untuk penerimaan CPNS di Kabupaten Bungo ini sudah kita rilis pengumumannya tanggal 20 kemarin. Jadi untuk pendaftaran sudah bisa dimulai dari tanggal 20 sampai dengan tanggal 6 September 2024. Untuk jumlah formasi ini ada 168 yang terdiri dari 52 untuk tenaga kesehatan dan 116 untuk teknis. Rekrutmen CPNS IKO terbuka bagi seluruh warga negara Indonesia yang memenuhi syarat mulai dari usia pelamar yang minimal 18 tahun dan maksimal 35 tahun. Selain itu, pelamar tidak pernah terlibat dalam tindak pidana yang mengakibatkan hukuman penjara 2 tahun atau lebih. Muharyandi, TVRI Jambi melaporkan. Oi, Pe. Orang Bungo ada Upe. Nyo, saya kok seberang asli. Seberang asli, berarti orang Kota Jambi. Kalau orang Bungo kan daftar lah CPNS tuh. Nak daftar CPNS tak? Nak lah. Nak lah. Lah tamat kuliah? belum tamat. Daftar lah. Kita juga nak menginformasikan kepada kanti-kanti daftar CPNS tahun 2024. Mulainya dari tanggal berapa? Tanggal 20 Agustus sampai tanggal 6 September. Nah, tuh bentar lagi kok. Bentar lagi tutup. Jangan sampai ketinggalan, ya dah. Mana tahu bisa jadi PNS kan. Wah, luar biasa lagi di dusun tuh. Wah, tuh anak siapa dulu katanya kan. Bangga benar. Ya, bangga benar lah. Nah, Lop, kalau tadi kok kan di Bungo dak. Nah, kini kok di Tanjab Tim pula. Tanjab Tim apa Tanjab Bar? Tanjab Tim. Tanjab Bar apa Tanjab Tim? Tanjab Bar rupanya. Tanjab Bar rupanya kan. Ada apa tu? Rupanya pemerintah Kabupaten Tanjab Barat pun lah buka juga penerimaan calon aparatur sipil negara atau CASN pada tahun IKO. Pemkat Tanjab Barat buka 230 formasi CASN. Rekrutmen pembukaan calon aparatur sipil negara CASN direncanakan akan dimulai minggu ketiga bulan Agustus 2024. Sebagaimana disetujui oleh Kemenpan LB, penerimaan difokuskan pada calon ASN bukan untuk calon P3K. Kepala BKPSDM Tanjab Barat Saldi mengatakan, Pemkab Tanjab Barat pada tahun IKO membuka 230 formasi CASN terdiri dari 150 tenaga kesehatan dan 80 tenaga teknis. Direncanakan penerimaan CASN akan dibuka sesuai jadwal pada 20 Agustus hingga 6 September mendatang. Saldi menambahkan, penerimaan CASN pada tahun IKO akan menutupi kekurangan ASN di lingkup Pemkab Tanjab Barat. Didi Haryadi, TVRI Jambi melaporkan. Datuk-datuk nyai-nyai, jangan nak tidur dulu. Iyalah, kan nak nonton kita lagi. Karena kami masih akan balik dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Nah, di antaranya kanti-kanti Satres Narkoba Polres Tebo mengamankan sindikat narkoba. Tetaplah bersama di Berkabar Jambi. Kasih belambun kepada kanti-kanti yang ada di rumah tuh kan masih setia benala tertonggok di depan TV itu terkhusus untuk nonton kita kok di Berkabar Jambi. Nah, kanti-kanti ada berita selanjutnya yaitu terkait dengan kondisi sampah di kota Sungai Penuh kok balik memprihatinkan. Penumpukan sampah sangat dikeluhkan warga sebab ganggu kenyamanan dan munculi aroma tak sedap. Macam itulah kondisi tumpuan sampah di lokasi pembuangan sampah akhir di Rena Padang Tinggi, Desa Sungai Ning, Kecamatan Sungai Bungkal, Kota Sungai Penuh. Tumpuan sampah yang terjadi sejak 2 tahun lalu itu mengeluarkan aroma yang tidak sedap. Selain itu, tumpuan sampah juga membuat aliran air sungai yang mengaliri Desa Sungai Ning tercemar dan berdampak pada perekonomian warga. Salah seorang warga, Deki Handani, mengatakan tumpuan sampah di lokasi tersebut sangat berdampak saat musim hujan. Selain rentan menyebabkan longsor, hujan yang terjadi juga menyebabkan sampah berserakan di jalan nasional. Untuk menutup TPA ini,
sampai dengan 6 bulan semenjak tuntutan kami layangkan. Itu disampaikan di TPA di kilometer 14. Direncanakan waktu itu disampaikan oleh Kadis LH di kilometer 14. Namun sampai saat ini juga tidak ada realisasi untuk pindah. Makanya awal tahun 2024 itu pernah terjadi longsor sampah ini sampai ke jalan nasional. Warga berharap pihak terkait dapat menutup lokasi pembuangan sampah di ranah Padang Tinggi. Fahlan TVRI Jambi melaporkan. Berita selanjutnya, kanti oknum ASN berinisial SW ditangkap Polsek Tujokoto, Kabupaten Tebo saat tengah berpesta sabu. SW berkilah balik mengonsumsi sabu Iko untuk mengurangi rasa nyeri di bagian payudara karena mengidap penyakit kanker payudara. Oknum ASN berinisial SW 48 tahun kembali masuk bui setelah tertangkap basah oleh anggota Polsek Tujokoto saat pesta sabu bersama keponakannya berinisial S 29 tahun di rumah keponakannya di Desa Teluk Kayu Putih, Kecamatan Tujokoto, Kabupaten Tebo. SW mengaku ia adalah ASN di lingkup pemerintah Kabupaten Tebo, berprofesi sebagai bidan di salah satu puskesmas Kecamatan Tebo Tengah. Diketahui sekitar 6 tahun lalu, SW pernah ditangkap dan menjalani hukuman dengan perkara yang sama. Kasat Narkoba Polres Tebo Ibtu Jeki Noviardi membenarkan jika SW pernah dihukum pada tahun 2017 lalu dan dihukum PN Tebo 2 tahun penjara di lapas kelas 2B Muaro Tebo. Sedangkan untuk kasus Iko, Polres Tebo menerapkan pasal 114 ayat 1 dan atau pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dengan ancaman kurungan penjara minimal 4 tahun penjara dan maksimal 20 tahun penjara. Jadi sebelumnya untuk yang SW ini juga pernah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba pada tahun 2017 dan divonis 2 tahun penjara di Lapas Tebo. Terhadap kedua pelaku kita menerapkan pasal 114 ayat 1 dan atau pasal 112 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 dengan ancaman minimal 4 tahun penjara, paling lama 20 tahun penjara. SW mengaku telah 3 bulan mengkonsumsi narkoba jenis sabu. Alasannya kembali ke barang haram tersebut untuk mengurangi rasa nyeri di bagian payudara. Pasalnya, ia saat Iko mengidap kanker payudara. Ada rasa ngilangi rasa sakit dari kanker kamu, Pak? Oh, sakit. Sakit apa? Kanker payudara. Kanker payudara. Emang ada yang efeknya makin narkoba? Rasa, ya, perasaan kami entahlah sugesnya tidak tahu juga lah, Pak. Tapi ada rasanya lah sedikit, tidak banyak mesti. Rasanya apa? Pakai itu? Ada ngilangi nyerinya. Ngilangi nyeri. Intizam, TV Jambi melaporkan. Nak dengan alasan apapun, Pe. Ngapo? Nak alasan sakit, Yo. apa untuk nenangi diri, atau untuk apapun lah. Yo. Yang namanya memakai barang haram, sabu, narkotika, dan lain sebagainya itu tidak boleh. Tak boleh secara negara, tak boleh juga secara agama. Wah, mantapnya lah Ustaz. Jamaah, jadi ceramah dong. Jangan. Nah, pada konsumsi narkoba, kan pemerintah juga lah menyediakan rumah sakit. Iya, betul juga, Pe. Gratis pula, ada BPJS. Jadi itu tak perlu lagi nak mengkonsumsi barang-barang haram tersebut. Itu mungkin sugestinya, Be. Dia ada nyeri. Padahal tuh sama, Be lah. Lebih baik kita pengobatan secara alternatif di rumah sakit. Betul, supaya bisa cepat sehat dan lain sebagainya. Nah, Peko masih terkait dengan narkoba, di mana Polres Tebo balik meringkus sindikat dan seorang bandar narkoba. Dari tangan pelaku, polisi dapati barang bukti jenis sabu seberat 277,75 gram dan 20 butir pil ekstasi. Tim Opsnal Narkoba Polres Tebo menangkap 3 pelaku penyalahgunaan narkoba di Kelurahan Sungai Bengkal, Kecamatan Tebo Ilir. Dari tangan pelaku, polisi mendapati barang bukti berupa 3 paket kecil narkoba jenis sabu seberat 1,33 gram, 2 unit telepon seluler, 1 unit sepeda motor, dan duit sejumlah Rp720.000.
Setelah dilakukan pengembangan, tim Opsnal Polres Tebo balik mengamankan seorang bandar berinisial RS di rumahnya di Makassari, Kecamatan Tebo Ilir. Dari tangan bandar tersebut, polisi mendapati barang bukti 4 paket sabu seberat 20,69 gram, 20 paket narkoba jenis sabu seberat 14,65 gram, 20 butir pil ekstasi, 2 unit telepon seluler dan duit tunai sejumlah Rp350.000. Kasat Narkoba Polres Tebo Ibnu Jeki Noviardi mengatakan, dari keterangan MRS, tim Opsnal kembali melakukan pengembangan ke Provinsi Riau, tempat tersangka menyimpan barang bukti lainnya. Dari hasil pengembangan, polisi menemukan barang bukti sejumlah 5 paket sabu berukuran sedang dengan berat 242,41 gram. Secara keseluruhan, tim Opsnal Narkoba Polres Tebo mengamankan barang bukti 277,75 gram sabu dan 20 butir pil ekstasi. Menuju ke daerah Kelurahan Pematang Pudu, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. Dari hasil penggeledahan ditemukan 5 paket narkotika jenis sabu dengan berat bruto 242,41 gram. Sehingga dari pelaku MRS, total barang bukti narkotika yang berhasil diamankan sabu seberat 277,75 gram serta ekstasi 20 butir. Berbeda dengan ketiga tersangka lainnya yang dijerat dengan pasal 114 ayat 1 atau 112 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, tersangka MRS dijerat dengan pasal 114 ayat 2 atau pasal 112 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dengan ancaman pidana mati atau pidana seumur hidup atau pidana paling singkat 6 tahun dan paling lama 20 tahun penjara. Bekas. Kita beralih pula ganti-ganti ke berita selanjutnya. Dinyatakan lengkap tersangka dan barang bukti kasus dugaan tindak pidana pemalsuan surat atau dokumen dan penggelapan dalam jabatan dengan tersangka Apandi Susilo dilimpahkan dari penyidik Kepolisian Polda Jambi ke Jaksa Penuntut Umum Kejati Jambi. Bekas perkara kasus dugaan tindak pidana pemalsuan surat atau dokumen dan penggelapan dalam jabatan dengan tersangka Apandi Susilo alias Koape dan barang bukti akhirnya dilimpahkan ke kejaksaan. Proses penyerahan tersangka dan barang bukti dilakukan di Kejaksaan Negeri Jambi pada Senin malam. Pelimpahan itu dilakukan setelah Jaksa Penuntut Umum menyatakan bekas perkara tersangka telah dinyatakan lengkap. Nantinya tersangka Apandi Susilo akan dititipkan selama 20 hari ke depan di Lapas Kelas 2A Jambi sebelum dilimpah bekas perkara ke Pengadilan Negeri Jambi. Terima kasih bahwa benar pada malam ini kita sudah terima tersangka dan barang bukti. Tersangka atas nama Apandi Susilo atau PAP yang kita nyatakan sudah lengkap pada Kamis 24 Agustus. Kemudian malam ini kita lakukan penerimaan tersangka dan barang bukti dari pihak Polda, dari Dirkrimum. Di sini ada penyidiknya. Kemudian oleh pihak Kejaksaan Negeri Jambi bersama Pak Kasipidum kita lakukan penahanan mulai malam ini selama 20 hari ke depan. Penahanan ini dilakukan karena syarat objektif pemenuhan pasal, karena dia pasal 263 tentang pemalsuan dan pasal penggelapan, sehingga secara objektif harus dilakukan penahanan. Secara subjektif tentunya Jaksa Penuntut Umum khawatir tersangka melarikan diri, tersangka menghilangkan barang bukti, dan tersangka mengulangi perbuatannya. Jadi itu alasan objektif dan alasan subjektif sehingga Jaksa Penuntut Umum melakukan penahanan. Sementara itu, atas perbuatannya, tersangka Apandi Susilo alias Koape disangkakan pasal 263 KUHP dan pasal 374 KUHP, subsidiar pasal 372 KUHP.
Sebelumnya Ko Apek yang merupakan Kepala Cabang PT Sinar Bintang Samudera atau SBS di Jambi dilaporkan ke Polda Jambi terkait kasus dugaan tindak pidana pemalsuan surat atau dokumen dan penggelapan dalam jabatan pada tanggal 17 April 2024 lalu. Akibat hal tersebut, korban mengalami kerugian ditafsirkan mencapai 31 miliar rupiah. Asal TV Jambi melaporkan. Oi, Dato-Dato. Oi, Nyai-Nyai. Kaget dulu. Apa tuh? Iri pula uak-uak tuh. Dulu penyebut Nyai-Nyai dah Datuk terus. Oi, uak-uak. Iya. Jangan nak kemana-mana karena kami akan balik hadir dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk kanti-kanti yang ada di rumah. Di antaranya sungai di bawah jembatan Beatrix jadi objek wisata. Tetaplah bersama kami. Terima kasih kanti-kanti masih setia telonggok di depan TV untuk menyaksikan kita ko di Bekabah Jambi. Nah kanti-kanti, berita selanjutnya di mana warga desa Tebat Patah Kabupaten Muaro Jambi ko menggelar tradisi bekarang atau menangkap ikan di danau secara bersama. Nangkap ikan dengan alat tradisional iko lah jadi tradisi turun-temurun warga desa Tebat Patah. Macam ikolah keseruan ratusan warga desa Tebat Patah, Kecamatan Taman Rajo, Kabupaten Muaro Jambi yang melakukan tradisi bekarang saat musim kemarau. Warga menangkap berbagai jenis ikan berukuran besar di sebuah danau atau yang lebih dikenal dengan lubuk larangan. Untuk menangkap ikan secara bersama, warga menggunakan peralatan tradisional yang dibawa dari rumah masing-masing. Sebelum turun ke danau, warga melaksanakan doa bersama dengan harapan dapat membawa hasil bekarang yang penuh keberkahan. Tradisi turun-temurun menangkap ikan iko secara massal dilakukan warga setempat untuk menjaga kearifan lokal. Warga kita ajang silaturahmi dan juga ini rutinitas bekarang lepak sepang. Jadi dimulai dari tahun 1952 tradisi ini sudah mulai terjaga. Ya. Biasanya supaya lubuk larangan ini terjaga kearifan lokalnya dan juga mungkin bisa diperbenahi ataupun dibersihkan. Tradisi bekarang di desa Tebat Patah telah berlangsung sejak dulu dan sangat diminati warga. Ikan di danau iko yang diperkirakan seluas 16 hektar iko merupakan hasil alam seperti ikan gabus, tembakang dan ikan toman. Azam Mafnan, TVRI Jambi melaporkan. Aliran Sungai Batang Limbo Merangin dan Sungai Batang Asai yang bermuara di jembatan Beatrix terus menurun. Kondisi iko membentuk pulau yang cukup luas sehingga menjadi objek wisata dadakan masyarakat. Dampak musim kemarau yang melanda dalam 2 bulan terakhir menyebabkan aliran sungai terus menyusut. Salah satunya Sungai Limbo Tembesi yang mengalir di bawah jembatan Beatrix Sarolangun, sehingga menjadi tempat wisata musiman bagi masyarakat sekitar untuk bersantai bersama keluarga dan teman sambil bersuah foto. Kondisi Sungai Limbo Tembesi yang surut iko menimbulkan pemandangan hamparan batu dan pasir putih yang menarik masyarakat untuk datang. Pulau dengan bebatuan yang terbentuk tersebut berada persis di tengah sungai. Salah seorang warga Sarolangun, Sopian, mengatakan, di musim kemarau iko, hampir setiap hari ia bersama teman datang ke bawah jembatan Beatrix untuk bersantai sambil menikmati panorama alam. Menikmati aliran batang sungai yang membentuk pulau yang hampir bertaut dengan kedua sisi. Gara-gara kemarau loh, jadi wisata. Rame orang-orang sini? Rame bang, setiap sore. Jadi kalau misalnya orang sini ngapain? Ya duduk-duduk sambil nunggu hari sore. Yo ke sisi tengah-tengah dalam. Sekarang surut kan jadi kayak wisata tuh, kering jadi pulau. Warga pun diimbau untuk waspada jika bermain dan mandi di area bawah jembatan karena kondisi air sungai sangat keruh. Edi Kusnadi, TV Jambi melaporkan. Nah, kanti-kanti Festival Mandi Sapa menjadi agenda sakral yang setiap tahunnya selain menarik minat wisatawan dari luar Provinsi Jambi, agenda iko hanya dilakukan pada Rabu Tanggal bulan Safar. Festival Mandi Sapa Air Laut bakal balik dilaksanakan pada tahun 2024 iko. Berdasarkan jadual, rangkaian Festival Mandi Sapa Air Hitam Laut iko bakal dilaksanakan pada 26 hingga 28 Agustus 2024 atau pada hari Rabu terakhir pada bulan Safar.
Tradisi mandi sapa air hitam laut iko dilaksanakan di Pantai Babu Salam yang berada di Kecamatan Sadu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan dibuka untuk umum. Kepala Dinas Budpapora Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Zeki Zulkarnain mengatakan proses mandi safa air hitam laut iko tidak berbeza dari tahun-tahun sebelumnya. Dimulai dari mencari 1000 daun manggo, menulis aksara di atas daun manggo dan sampai pada hari pelaksanaannya. Tradisi iko digelar murni dari komunitas yang ada di desa tersebut sejak lama. Sebelum mandi safa, masyarakat air hitam laut melakukan sejumlah kegiatan persiapan, mulai dari munajat doa, pembuatan menara, khataman Al-Quran hingga menuliskan doa di daun yang diikat di kepala. Masyarakat yang ingin mengikuti mandi safa tidak perlu mandi terlebih dahulu setelah bangun pagi. Budaya mandi safa iko juga sering menyedot perhatian wisatawan dari luar Provinsi Jambi. Konsep mandi safa seperti biasa, itu memang tujuan untuk kelabara. Selain itu, sebelum pelaksanaan acara inti juga ada acara-acara seperti tradisi olahraga tradisional seperti mengupas kelapa, mengangkat kelapa dan sebagainya. Dikarenakan banyak tradisi dan budaya yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur membuat mandi safa air hitam laut ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda atau WBTB pada tahun 2022 karena ciri khas dan budaya desa air hitam laut sejak lampau. Liva Patria, TVRI Jambi melaporkan. Nape emang luar biasanya lah budaya-budaya yang ada di Provinsi Jambi. Kita tengok tadi di tempat patah tadi ada apa bekarang. Sekampung bekarang, hobi bekarang enggak? Enggak lah. Nah, nanggu ikan. Kalau dulu saya sering bekarang. Kini kau dak gi? Kena marah. Kena marah mak gini kau ya. Kita tengok di Tanjung Jabung Timur tadi ada mandi sapa air hitam laut tuh luar biasa nian. Yang hal-hal seperti itu mudah-mudahan budaya-budaya seperti itu tidak akan hilang. Betul. Dan harus dilestarikan. Betul, diberdayakan dan dilestarikan. Betul. Nah, ada lagi berita untuk ganti-ganti kita? Datik sudah habis lah. Habis minggu depan pula. Untuk itu ganti-ganti harus tetap nonton Berkabar Jambi terus. Karena ada saya yang gagah kok. Dan apa yang cantik. Biar tak tinggalin informasi juga. Betul. Mungkin demikian dulu lah dak. Nah, kita ucapkan terima kasih kepada kanti-kanti atas segala perhatian dan kebersamaannya. Dan saya Yogi Aprilianto. Saya Rahmatul Uzma bersama kerabat kerja sedang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.